Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Komarudin. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang mana uh, PowerPoint ini sebagai tugas mata kuliah ekonomi digital. Dan untuk saya sendiri, saya Komarudin, mahasiswa Universitas Widyatama Bandung. Dan untuk mengawali presentasi hari ini, saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi teknologi digital, yang mana aplikasi yang saya ambil itu Brimo atau BRI Mobile. Untuk lebih lanjut, mari kita mulai untuk presentasinya. Untuk nama aplikasinya itu sendiri yaitu Brimo atau BRI Mobile. Sejarah Brimo atau BRI Mobile yaitu PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI Persero meluncurkan aplikasi baru bernama Brimo atau BRI Mobile. Aplikasi digital banking ini diluncurkan untuk memberikan kemudahan dan layanan keamanan saat melakukan transaksi. Inovasi teknologi yang dikembangkan Bank BRI terus diperbarui untuk memberikan layanan terbaik bagi nasabahnya. Aplikasi anyar M-Banking BRI ini dilengkapi dengan fitur-fitur menarik untuk memenuhi kebutuhan nasabah milenial. Ya, Brimo disediakan Bank BRI untuk menyasar nasabah milenial yang selalu bergerak cepat dan instan dalam aktivitas kesehariannya. Berdirinya aplikasi ini atau aplikasi Brimo pada Rabu 27 Februari 2019 di Indonesia. Nah, untuk fenomena masalah sebelum adanya aplikasi Brimo, yaitu untuk fenomena masalahnya itu sendiri, yaitu dengan adanya transaksi menggunakan scan kris, Brimo memberikan banyak manfaat bagi pengguna, baik customer maupun mitra merchant. Di antaranya, transaksi menjadi lebih cepat, tidak perlu menggunakan uang tunai, serta aman karena semua kris memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia. Nasabah semakin membutuhkan kemudahan dalam mengkonversi mata uang tanpa harus pergi ke money changer. Maka dari itu, lahirlah fitur konversi valuta asing atau falas yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja hanya melalui Brimo. Poin kedua yaitu sebelum adanya aplikasi Brimo, BRI Mobile adalah aplikasi yang digunakan untuk transaksi e-banking dari BRI. Bisa dikatakan BRI Mobile adalah aplikasi m-banking versi lama dan Brimo adalah aplikasi m-banking versi terbaru. Untuk poin ketiga, akibatnya jika tidak ada aplikasi Brimo. Jika tidak ada aplikasi Brimo, maka dalam hal ini BRI belum melakukan inovasi dalam menghadapi pertumbuhan teknologi digitalisasi yang cukup cepat, dan dalam hal ini BRI akan mengalami kemunduran. Untuk berikutnya itu gambaran singkat aplikasi Brimo. Aplikasi Brimo adalah pengembangan dari aplikasi BRI Mobile yang berkolaborasi dengan mobile banking, internet banking, dan uang elektronik hanya dalam satu menu transaksi. Bisa dikatakan BRI Mobile adalah aplikasi m-banking versi lama dan Brimo adalah aplikasi m-banking versi terbaru. Brimo disebut sebagai atau memiliki sistem keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan BRI Mobile, baik bagi nasabah maupun non-nasabah BRI. Pasalnya, aplikasi ini menerapkan teknologi user interface atau UI dan user experience UX terbaru. Selain itu, Brimo juga dilengkapi fitur login face recognition, login fingerprint, top up GoPay, pembayaran QR, dan fitur-fitur menarik lainnya.
Sumber dana setiap transaksi dapat menggunakan rekening giro atau tabungan. Untuk tujuan aplikasi BRIMO yaitu pengembangan aplikasi BRI Mobile Banking versi terbaru adalah untuk mempersiapkan bisnis model baru ke depan. Poin kedua yaitu karena pergeseran kebiasaan nasabah yang sebelumnya bertransaksi melalui unit kerja BRI, kemudian shifting ke ATM dan SMS banking. Diharapkan ke depan seluruh nasabah mulai bertransaksi melalui internet banking. Poin berikutnya itu perusahaan. Perusahaan yang mengelola secara resmi aplikasi BRIMO. Aplikasi finansial milik PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI, BRIMO mencatatkan pengguna sebanyak 14,14 juta pada tahun 2021. Hal ini sejalan laju transaksi tumbuh 66,24% secara tahunan menjadi 1,27 miliar transaksi. BRI Mobile adalah aplikasi yang digunakan untuk transaksi banking dari Bank BRI, sedangkan BRIMO adalah pengembangan dari aplikasi BRI Mobile yang berkolaborasi dengan mobile banking, internet banking, dan uang elektronik hanya dalam satu menu transaksi. Gambaran singkat BRI. PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI Tbk merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perbankan. Perusahaan ini telah berdiri lebih dari 1 abad yang lalu, yaitu sejak tahun 1895. Pada awalnya, Bank Rakyat Indonesia atau BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Arya Wirjaatmaja dengan nama Hoop and Sparbank der Inland Sint-Vitus-Anternain atau Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priayi yang berkebangsaan Indonesia pribumi pada tanggal 16 Desember 1895. Tanggal ini akhirnya ditetapkan sebagai hari kelahiran BRI. Poin berikutnya itu marketing, segmentasi pasar. Segmentasi pasar untuk poin A yaitu geografi. Segmen geografi BRI adalah berdasarkan wilayah Indonesia, Amerika Serikat, Hong Kong, Singapura, Timor Leste, dan Taiwan. B. Demografi. Segmen demografi BRI khususnya aplikasi BRIMO menyasar milenial, kelas menengah yang ingin serba praktis dan cepat. Tidak memandang gender, baik itu pria ataupun wanita, bisa mendaftarkan dirinya sebagai nasabah setia BRI. Selain dengan menyasar kalangan menengah yang pastinya memiliki pendapatan dan pendidikan yang menunjang serta pekerjaan yang bagus. Poin berikutnya itu psikografi, meliputi kelas sosial, gaya hidup, karakteristik kepribadian. Poin berikutnya behavior, yaitu meliputi pengetahuan, sikap, kegunaan, tanggap terhadap suatu produk. Pengetahuan akan suatu aplikasi terbaru BRI yaitu BRIMO serta dengan sikap yang ramah, cekatan, dan cepat tanggap dalam membantu nasabah dalam mengalami kesulitan yang meyakinkan nasabah akan produk yang dikeluarkan BRI itu merupakan teknologi ekonomi digital yang memudahkan dalam segala bentuk transaksi tanpa harus datang secara langsung ke bank. Target pasar. Hadirnya aplikasi BRIMO merupakan penggabungan dari fungsi mobile banking, internet banking, dan uang elektronik di dalam satu wadah. Cocok dengan karakteristik milenial yang ingin serba praktis dan cepat. Untuk positioning, itu bagaimana menempatkan brand aplikasi BRIMO di benak konsumen. Gaya hidup generasi milenial mengalami perubahan dari generasi sebelumnya, terutama dari segi pendidikan dan teknologi. Tren ini kini dinikmati atau diminati oleh masyarakat pun bergeser dari offline menjadi online, termasuk dalam bertransaksi. Go smaller, go shorter, go faster. BRI melayani dengan setulus hati. Untuk bauran pemasaran
Produk, layanan simpanan, layanan pinjaman, atau jasa. Kualitas BRIMO, segala sesuatu yang dapat ditawarkan pihak bank untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Price, penetapan harga BRIMO dalam hal tingkat bunga, suku bunga, jumlah yang ditagih atas suatu produk BRIMO, atau jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dan memiliki atau menggunakan suatu produk BRIMO atau jasa, jangka waktu pembayaran, biaya administrasi, pola angsuran, denda nasabah, batas maksimal atau minimal pemberian BRIMO. Flash, tempat yang strategis dan sasaran di mana produk BRIMO dijual atau dipromosikan meliputi nasabah dan tempat. Nasabah tidak bertemu secara langsung, berinteraksi melalui sarana komunikasi tertentu seperti telepon, komputer, atau surat. Dalam hal ini, lokasi menjadi kurang penting selama komunikasi kedua belah pihak terlaksana. Untuk promosinya, untuk promosi, program promosi iklan, personal selling, sales promotion atau VR, flyer, video, dan lain-lain. Bagaimana cara membuat ketertarikan kepada nasabah BRIMO? Kantor unit Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Tomohon Utara yang menarik nasabah, dan cara penyampaian informasi dalam strategi pemasaran BRIMO. Dalam periklanan penjualan personal, promosi penjualan hubungan masyarakat di Bank Rakyat Indonesia atau BRI, unit Tomohon Utara Kota Tomohon. People, semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian BRIMO sehingga dapat mempengaruhi persepsi nasabah. Dalam hal ini adalah pegawai bank dan nasabah. Perilaku orang-orang yang terlibat langsung ini sangat penting dalam mempengaruhi mutu dari BRIMO yang ditawarkan dan image dari bank yang bersangkutan dan hal yang diukur. Manajemen bank menciptakan suasana yang menyenangkan, karyawan yang menangani nasabah, memperhatikan kepentingan nasabah, karyawan yang siap merespon nasabah, ketelitian karyawan, kesopanan karyawan, sambutan yang baik dari karyawan Bank Rakyat Indonesia, khususnya unit Tomohon Utara Kota Tomohon. Berikutnya itu proses. Kemudahan mendapatkan layanan. Proses merupakan gabungan semua aktivitas bagaimana cara Bank Rakyat Indonesia atau BRI, unit Tomohon Utara Kota Tomohon melayani permintaan tiap nasabah BRIMO, mulai dari nasabah tersebut mendatangi pihak bank hingga akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu BRIMO, physical evidence, yang dapat dilihat secara kasat mata. Bukti fisik merupakan wujud nyata yang ditawarkan kepada nasabah ataupun calon nasabah yang dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia. Unit Tomohon Kota Tomohon, tempat dari bank yang menarik brosur, banners, baliho, internet, perabotan, seragam dari karyawan, kartu nama, penataan ruangan atau gedung, kendaraan, operasional, dan lain sebagainya. Operasional. Proses bisnis layanan. Proses layanan yang diberikan oleh aplikasi kepada masyarakat. Selain memberikan kemudahan, BRIMO juga bisa dimanfaatkan untuk membuka tabungan BRI bertambah mudah. Kemudahan login menggunakan fingerprint atau face recognition, penggunaan alias rekening sampai akses info promo BRI. Kedepan akan lebih banyak lagi fitur-fitur terbaru yang membuat transaksi lebih efisien, misalnya basis e-commerce, micro banking, dan full self transaction. B. Kualitas layanan. Standar kualitas layanan untuk keamanan data nasabah pada penggunaan aplikasi BRI Mobile sangat baik karena menggunakan user dan password, yakni kombinasi antara huruf dan angka yang hanya diketahui oleh nasabah itu sendiri. Dan ketika ada yang berusaha masuk ke aplikasi dengan memasukkan user
dan password kemudian terjadi kesalahan sebanyak 3 kali, otomatis akan terblokir. Setelah menyadari hal tersebut, nasabah dapat melapor ke bank melalui CS. Selanjutnya, kami akan menyarankan untuk mengganti password. Untuk password dan user yang dibuat oleh bank dapat diganti oleh nasabah sendiri melalui aplikasi. Poin berikutnya itu sumber daya manusia (SDM). Nah, untuk struktur organisasi Bank BRI ini sendiri dapat kita lihat di layar monitor. Dari posisi yang tertinggi atau teratas itu ada General Meeting of Shareholder, yang mana di sini poin berikutnya yaitu Board of Commissioner. Terus bagian bawahnya itu ada Presiden Direktur. Lalu di poin atau di posisi bawah-bawahnya yaitu ada jajarannya, dalam hal ini jajaran bank atau jajaran direksi. Poin berikutnya itu jumlah karyawan. Berdasarkan data Prospektus Raik Isu BRI, jumlah total pekerja BRI per 31 Maret 2021 mencapai 117.592 orang, terdiri dari 61.424 pekerja tetap, pekerja kontrak sebanyak 24.024 orang, dan trainer 191 orang, dan outsourcing 31.953 orang. Dan data untuk per 31 Desember 2021 yaitu 82.718 orang. Untuk gambaran pendidikan, usia, jenis, dan kelamin, untuk karyawan yang berjenis kelamin laki-laki dilihat dari periode 2020 dan 2021 itu mengalami penurunan. Dalam hal ini jika kita lihat di layar monitor, yaitu di tahun 2020 untuk wanita ada 37.354, dan di tahun 2021 yaitu 34.364. Dalam hal ini ada penurunan. Dan untuk jenis kelamin laki-laki yaitu di tahun 2020 mencapai 50.830 orang, dan di tahun 2021 mencapai 48.354 orang. Dan jika kita kalkulasikan atau kita jumlahkan di tahun 2020 untuk jumlah karyawan baik itu laki-laki dan perempuan mencapai 88.184 orang, lalu di tahun 2021 itu mencapai 82.718 orang. Dan untuk jumlah karyawan berdasarkan rentang usia bisa kita lihat di layar monitor di tahun 2020 dan di tahun 2021. Untuk totalnya itu sendiri kita lihat ada 88.184 orang total keseluruhan dari antara wanita dan pria. Lalu di tahun 2021 total secara keseluruhan yaitu ada 82.718 orang, di mana dalam hal ini angka yang diperoleh atas penggabungan dari jumlah rentang usia wanita dan pria. Berikutnya yaitu jumlah karyawan berdasarkan tingkat pendidikan. Jumlah karyawan berdasarkan tingkat pendidikan bisa kita lihat di layar monitor, yaitu
untuk jenjang pendidikan SLTA atau setingkat. Untuk wanita di tahun 2020 ada 646, dan untuk di tahun 2021 untuk wanita ada 523. Untuk laki-laki di tahun 2020 ada 883, dan untuk tahun 2021 untuk pria ada 697. Untuk jenjang pendidikan diploma di tahun 2020 untuk pria ada 5.493, dan di tahun 2021 ada 5.327. Serta untuk wanita di tahun 2020 ada 5.433, dan untuk wanita ada 5.165 orang. Untuk strata 1, strata 2, dan strata 3 bisa kita lihat di layar monitor. Nah, untuk secara total keseluruhan jenjang karyawan berdasarkan tingkat pendidikan jika kita lihat di layar monitor, untuk di tahun 2020 itu mencapai 88.184 orang, dan untuk di tahun 2021 itu mencapai 82.718 orang. Berikutnya yaitu keuangan sumber modal. Apakah modal sendiri? Untuk BRI memiliki nilai aset sebesar 1.126 triliun rupiah dan modal inti sebesar 159 triliun rupiah per Desember 2017. BRI masuk ke dalam kategori bank buku 4 dengan modal inti di atas 30 triliun rupiah. BRI merupakan salah satu dari 8 bank yang membentuk inisiatif keuangan berkelanjutan Indonesia, yaitu First Step to be a Sustainable Finance, yang diinisialisasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan telah bekerjasama dengan World Wildlife Funding (WWF) Indonesia dalam melaksanakan keuangan. Dan untuk poin berikutnya itu apakah ada modal orang lain? Dalam hal ini ada, karena adanya investor merupakan penggabungan dari modal inti dan modal investor. Jika kita lihat di layar monitor, apakah sudah ada investor? Selama beberapa hari terakhir atau waktu terakhir, investor asing di pasar modal masih menunjukkan performanya dengan pembelian bersih sebanyak 1,70 triliun di pasar reguler pada perdagangan hari ini, Jumat 29 September 2021. Sementara di pasar negosiasi tunai asing melakukan aksi jual sebesar Rp 41,89 miliar, sehingga akumulasi asing tembus Rp 1,24 triliun. Adapun emiten PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI Tbk (BBRI) masih menjadi idaman dengan pembelian asing mencapai 1,3 triliun rupiah, sedangkan dari valuasi sepekan kegiatan asing di BBRI terpantau mencapai 1,93 triliun rupiah. Manajemen inovasi layanan. Bisa dikatakan BRI Mobile adalah aplikasi M-Banking versi lama dan BRIMO adalah aplikasi M-Banking versi terbaru. BRIMO disebut memiliki sistem keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan BRI Mobile, baik bagi nasabah maupun non-nasabah BRI. Pasalnya, aplikasi ini menerapkan teknologi User Interface (UI) dan User Experience (UX) terbaru. Selain itu, BRIMO juga dilengkapi dengan fitur login face recognition, login fingerprint, top up GoPay, pembayaran QR, dan fitur-fitur menarik lainnya. Inovasi marketing.
Untuk menyelaraskan transformasi digital tersebut, BRI menghadirkan solusi finansial dengan beragam fitur yang memudahkan nasabah untuk melakukan aktivitas perbankan. Dengan adanya inovasi melalui Super App ini, BRI juga turut berkontribusi positif baik bagi lingkungan. Pasalnya, emisi karbon dapat ditekan dari mobilitas nasabah yang berkurang untuk pergi ke kantor cabang atau ATM. Penggunaan kertas pun dapat diminimalisasi karena administrasi dilakukan secara digital. Poin berikutnya itu dampak bagi kondisi sosial budaya. Dampak positifnya itu poin pertama itu mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Poin kedua itu jangkauan koneksi lebih luas. Poin ketiga, dilengkapi dengan fitur yang sederhana dan mudah dimengerti semua kalangan. Poin keempat, biaya yang dikenakan umumnya lebih rendah dibandingkan internet banking. Poin kelima, aman dan dapat meminimalkan risiko penipuan. Dampak negatifnya, poin pertama yaitu rentan mengalami penipuan smishing, yaitu dihubungi hacker yang menyamar sebagai institusi keuangan untuk menanyakan detail rekening bank. Poin kedua, dibutuhkan smartphone canggih untuk mengaksesnya. Poin ketiga, fitur keamanan melalui koneksi yang transkripsi bisa dihack jika smartphone hilang atau dicuri. Untuk sosial, dampak dari sosialnya yaitu dengan mudah diterima oleh masyarakat secara luas, dan berikutnya pelayanan yang cepat, tanggap, dan responsif. Untuk dampak budayanya, poin A ada value atau nilai, poin B nya ada belief atau kepercayaan, poin C nya ada habit atau kebiasaan, poin D ada bahasa Indonesia English, dan poin E komunikasi global atau secara keseluruhan baik itu individu atau secara kelompok. Dampak bagi kondisi ekonomi. Untuk aktivitas ekonomi jual beli, poin pertama yaitu 1. Mampu meningkatkan daya saing lembaga keuangan melalui peningkatan skala ekonomi. Poin kedua yaitu meningkatnya efisiensi dengan pengembangan infrastruktur. Poin ketiga itu delivery channel. Untuk kemudahan dalam aktivitas ekonomi. 1. Waktu transaksi relatif lebih cepat, efektif, dan efisien. Poin kedua, keamanan data dapat terjamin. Poin ketiga, kemudahan dalam transaksi. Terus dampak dalam bentuk kecepatan aktivitas ekonomi, yaitu poin pertama itu meningkatkan pelayanan masyarakat nasabah dengan cross-selling dan saluran distribusi. Poin kedua, bank memiliki peran yang sangat penting dan strategis di dalam menopang pembangunan ekonomi nasional. Sebagai lembaga jasa keuangan, salah satu peran nyata bank yaitu dalam menyalurkan dana kepada masyarakat untuk membutuhkan modal usaha melalui usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Perubahan perilaku masyarakat. Poin pertama yaitu boros. Poin kedua yaitu transaksi tidak terkendali. Poin ketiga bergaya. Poin keempat terbawa tren masa kini. Dampak bagi perusahaan. Dampak positifnya yaitu keamanan tinggi karena didukung dua macam teknologi keamanan. Poin kedua, biaya murah dan persyaratan masuk mudah. Poin ketiga, mendukung banyak jenis pembayaran kris. Poin keempat, meningkatnya omset pendapatan. Poin kelima, meningkatkan kualitas SDM dengan pelatihan yang berkelanjutan. Poin keenam, selalu berinovasi dan menciptakan terobosan terbaru. Dampak negatifnya itu beberapa wilayah BRI di Indonesia belum dilengkapi jaringan internet. Poin kedua, penarikan uang menggunakan BRIMO sering macet. Dan poin ketiga, biaya perawatan dan perbaikan cukup relatif besar. Dampak bagi rumah tangga. Dampak positifnya yaitu ada instan, aman, praktis. Dan untuk dampak negatifnya ada tidak puas, gaya, dan boros.
Poin berikutnya yaitu dampak bagi pemerintah. Dampak positifnya yaitu poin pertama yaitu mendorong pentingnya pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan di mana peran semua pemangku kepentingan yang terlibat sangat diperlukan. Poin kedua, tersedianya lapangan pekerjaan yang luas sehingga dalam hal ini mengurangi pengangguran. Poin ketiga yaitu secara simultan kegiatan ekonomi dan perbankan saling menopang untuk terus tumbuh. Dampak negatifnya, satu, conflict of interest. Poin kedua yaitu lack of transparency. Poin ketiga yaitu abuse of economic power. Poin berikutnya yaitu dampak bagi masyarakat global. Dampak positifnya itu keunggulan kompetitif dan inovasi bisnis internasional. 1. Remittance business. A. Keunggulan kompetitif. Memiliki perwakilan remittance representatif dan entitas anak di negara tujuan utama pekerja migran Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Uni Emirat Arab, dan Saudi Arabia. 2. Memiliki 100 counterpart remittance kerjasama yang tersebar di seluruh dunia. B. Inovasi. Pengembangan transaksi outgoing remittance atau transfer internasional via BRI Mobile. Aplikasi incoming remittance bekerjasama dengan counterpart remittance BRI. Dampak negatifnya yaitu meningkatnya risiko lembaga keuangan yang dapat menimbulkan adverse selection dan moral hazard. Poin kedua yaitu risk taking before behavior yang berlebihan, dan poin ketiga yaitu potensi kejatuhan lembaga keuangan yang bersifat sistemik. Berikut presentasi yang bisa saya sampaikan dan bisa saya sajikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kata yang saya ucapkan ada salah-salah, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lancar di stop.